tiba-tiba 2 orang ini yang paling belakang hilang katanya. Oh, hilang. Ya akhirnya ditunggulah sampai pagi. Paginya baru ketemu mereka berdua. Yang satu katanya tidur di atas pohon. Wah, anjir bisa di atas pohon Nah lah. itu dia. Terus? Yang satu di atas pohon, yang satunya lagi kayak dikubur gitu. Hai guys, balik lagi sama gue di konten Kamis Horor episode ke-6. Jadi pada video ini di sini gue udah bersama narasumbernya. Bisa diperkenalkan? Ya, nama gua Soe, S-O-E. Yoi. Jadi dia ini waktu itu pernah ngirim cerita dan dia sekarang udah berani cerita langsung lah kan. Jadi waktu itu ceritanya dia anon gitu lah, nggak mau nyebutin namanya karena takut ada beberapa hal yang di privacy ya. Iya sebenarnya bukan itu sih, karena kejadiannya juga waktu SMA, jadi ya gua rada agak kabur gitu. Tapi yang paling serem sih memang kejadian pas diceritain sama senior gua. Pas Oh ya turun waktu itu tuh. ya yang apa? Yang rambut itu ya? Iya, rambut tuh. Boleh coba diceritain lagi nih biar. Sebenarnya gini, waktu SMA itu kan gua tuh paling seneng tuh Apa tuh? manjat dinding. Oh, panjat dinding. Karena olahraga itu paling ngebutuhin dengan tangan, karena tangan dan kenapa ya, gue suka aja manjat dinding gitu dari kecil kan, manjat pohon mulu. Terus? Nah sekarang karena gue pengen waktu SMA, karena gue kelihatannya seru gitu loh manjat dinding, ya udah gue tertarik gitu ikutan itu. Karena waktu SMA mereka ada kayak simulasi nunjukin bahwa oh ini loh kita loh pecinta alam kita loh gitu waktu di SMA. Tapi kalau di SMA di kuliah kan sebutannya Mapala. Nah kalau di SMA sebutannya Sispala. Nah itu bisa kejadian pas yang rambut itu gimana tau mulanya? Sebenarnya awalnya gini, gua seminggu sebelum jalan udah diwanti-wanti sama orang tua. Kenapa tuh? Ya karena banyak lah cerita-cerita orang tua gua tuh yang katanya serem di atas. Oh, orang tua lu punya cerita serem juga? Ada juga. Nanti boleh lah di gagasnya ya. Jadi gini, waktu pengen naik, ya gue persiapan lumayan berat sih. Kita olahraga dulu seminggu, lari gitu, tiap hari selama jam 5 sampai jam setengah 6 lah, 30 menitan lah keliling lapangan. Nah, dan waktu itu karena liburan sekolah, naik gunung itu kan pasti rame gitu kalau siang, karena posisinya lagi liburan juga, anak-anak pada liburan, apalagi kuliah juga ikutan kan. Ya udah kita ngambil malam aja lah, kata pembina. Ya udah ambil malam. Ya udah ambil malam. Dari awal pas pertama naik gunung gede Pangrango itu, ya udah berasa ada yang aneh gitu ya. Karena kita juga bawa perempuan kan waktu itu, ada gue kalau nggak salah 7 atau 9 gue cerita waktu itu. 9 orang ya? 9 orang ya? Kalau nggak salah tuh ceweknya juga lagi haid ya? Iya, tiga-tiganya kalau nggak salah, tiga-tiganya haid. Serem banget. Terus? Nah, waktu pas naik itu kita udah mulai, si guide-nya juga udah mulai berasa aneh gitu. Karena kenapa? waktu pertama naik jam berapa ya, jam 8, jam 9 itu kita ketemu pohon tumbang gitu. Waduh. Pohon tumbang. Itu emang kondisinya lagi hujan atau gimana? Enggak hujan. Tapi tiba-tiba tumbang gitu aja. Nah, waktu itu cepet nyasar kalau nggak salah, gue lupa juga. Nah, setelah jam kita makan malam gitu, istirahat sebentar,
senior gue yang namanya Dan itu nyolek gue. Nyolek gue guys, susu. Gue butuh temen nih, ngapain kata gue bilang. Anak-anak udah pada depan nih bang gitu kan. Ya udahlah, gue pengen pips nih, lu temenin gue aja dulu gitu. Katanya gitu kan. Ya udah, kita lihat pojokan ada pohon gitu, ya udah kita kesana pipis gitu, nggak sampai 5 menit nyolek lagi kan. Susu balik mukanya udah pucet pas gitu, pucet putih. Gue bilang kenapa nih kan. Ya udahlah, jam 11 jam 12 kita jalan nyampe puncak tuh kalau kira-kira jam 3 gitu. Kita masang tenda jam 3, summit jam 5, nunggu matahari terbit kan, habis itu turun. Nah paginya itu gue ngomong sama senior gue, bang lu tadi malam kenapa bang muka pucet pasi gitu. Gue tanya kan, dia bilang udah lu jangan tanya sekarang deh, lu pas turun aja nanti gue ceritain katanya. Ya udah turun lah kita kan, turunnya untungnya siang. Nyampe sore kita ngambil karteran mobil kan. Nah, sampai sekolah. Nah, kita istirahat pokoknya di sekolah gitu. Kita ngambil semalam sehari kalau nggak salah. Semalam sehari. Terus? Sampai di sekolah baru gue cerita, dia ngomong. Dia ceritain katanya. Ya udah, senior gue ngomong gini, lu mau tahu nggak? Waduh. Gue kemarin dapat apaan? Gue tanya kan, apaan bang? Lu jangan iseng ya. Ya kan kita udah turun nih, misal kata dia udah turun, ya gue ceritain lah. Jadi waktu malam ya kita pipis nih berdua sama lu nih Terus gue tuh kayak ada ngerasa nginjek sesuatu gitu katanya. Apaan? Gue bilang kan jangan bercanda ya di sini, gue bilang. Karena gue bikin gue tuh trauma nanti, takut lagi gitu kan, nggak mau nanjak lagi gitu. Iya. Ya udah lah, dia bilang gini, gue merasa nginjek sesuatu, gue pegang kan, ternyata rambut. Terus ditusurin lah, lambat kok makin ke atas katanya, makin ke atas pohon gitu kan. Nyampe di atas pohon ketemu dia muka, langsung diem dia, merem gitu. Serem banget. Langsung nengok, langsung balik. Mukanya itu maksudnya sosoknya gimana, bisa dijelasin nggak? Sebenarnya sih katanya sih perempuan, karena rambut kan. Rambutnya tapi dari atas pohon sampai bawah itu panjang banget ya. Makanya itu gue bilang nyampe bawah aja. Nyampe bawah aja gue langsung, waduh, untung bukan gue yang kena. Coba kalau gue yang kena, aduh, udah teriak gitu kalau mungkin. Kalau nggak salah tuh, pas lagi dilihat ke atas tuh, dia lagi nyengir ya kan? Bukan nyengir lagi katanya, udah melotot. Waduh, gila serem banget. Jadi pas tuh, akhirnya dia cerita lah, kenapa anak siswa kita banyak banget kejadian kayak gitu juga. Jadi itu kan momen gue dapet emblem, kalau nggak salah emblem untuk dapet Sispala bener. Emblem Sispala bahwa gue udah jadi utuh gitu, jadi satu sama mereka gitu. Tapi boleh diceritain nggak, lu dari sekolah mana? Soalnya banyak yang sebenarnya gue nggak enak juga sih nyebutin gitu. Sekolah gue karena belum tentu mereka masih berkembang juga, jadi nggak usah lah. Jangan ya, biarin aja. Ataupun kalau mereka tahu kan pasti tahu mereka nih. Tapi jangan komen-komen sembarang, soalnya banyak banget yang komen-komen gitu. Tahu gue nih, jadi kemungkinan angkatan gue yang setelah gue diceritain ulang pasti, karena ada beberapa dokumen di sekolah gue yang yang katanya foto. Ada itu foto itu ya. Wah, gue itu yang seru tuh. Yang katanya dokumen ada itu foto. Sosok tinggi gede gitu. Jadi waktu itu dia bikin foto berjejer set. Ada kira-kira 12 orang. Nah, anggap aja jari itu orang gitu. Nah, ada orang segini. Wah, ini tinggi banget. Tinggi banget, baju hitam. Rambut hitam, waduh, kan mukanya udah nggak kelihatan. Mau difoto ulang katanya nggak boleh. Katanya sih memang udah keramat itu di situ. Emang dari dulu angkat tuh. Waktu curug mana itu tuh? Sungai mana itu? Oh, itu di Curug ya? Di Curugnya katanya, kalau yang foto itu. Tapi yang gue penasaran nih, kan kalau misalkan
gue sering ada yang ngirim cerita-cerita gitu kan dari gunung gitu Nah. kan. Nah tuh kalau gue baca ceritanya tuh kalau misalkan dia lihat penampakan pasti dia bilang nanti aja ceritanya kalau udah di bawah. Itu kenapa ya? Sebenarnya kalau menurut pendapat gue sih, Kenapa tuh? Gue penasaran banget. sebenarnya lu kalau cerita di atas, kebanyakan lu pengen balik cepet. Nah, Oh mungkin karena parno gitu ya. iya, ya gimana sih lu kalau udah ketemu sesuatu yang serem gitu, wah gue pengen balik nih cepet gitu, Terus pengen balik cepet. Nah, pikiran lu kan pasti rumah gitu kan. Nah kayak coba kalau lu bulu-bulu bukan sampai rumah. iya, kalau coba lu pikiran lu rumah tapi bukan rumah lu. Kayak diajak ini pulang yuk ke rumah. Tapi bukan rumah lu tuh. Aduh. Rumahnya rumah yang lain. Bisa kayak gitu, serem juga ya. Karena pernah kejadian sih. Nih ini satu cerita lagi nih ya tuh cerita gua tentang temen gua yang namanya Alfi. Nah, dia anak waktu kecil, jadi ceritanya waktu di Sumatera. Dia namanya anak kecil lah ya kan, ngumpul bareng setelah sekolah belajar, main lah kan, habis pulang buka baju masih baju sekolah gitu kan. Terus Biasa manjat pohon kan. Nah, rumahnya dia itu apa tuh? lumayan deket sama hutan katanya. Oh jadi posisi rumahnya dekat sama hutan. Dia tuh bapaknya kan petani juga, Terus berkebun, petani deket pinggiran hutan gitulah. Nah jadi dia waktu itu naik sama temen-temennya 5 orang lah katanya, naik pohon. Kayak biasa kita kalau di sini kan seringnya mangga gitu kan, metik mangga. Kalau deket-deket Sumatera itu rambutan. Oh, rambutan duku, semua. Rambutan, duku, sawo. Nah mereka tuh manjat itu buat dapetin buahnya lah gitu. Biasa anak kecil kalau sampai maghrib juga kadang-kadang kan nggak bisa diajak pulang kan gitu. Nah tiba-tiba temennya ada satu tuh yang tiba-tiba diem aja. Oh. Nah si Alfi temen gue ngomong di sini, lu balik lu sini. Pakai bahasa orang-orang sana lah gitu, sini balik gitu. Nah tiba-tiba dia turun ke arah hutan kan, gue pengen pulang nih. Gitu. Nah rumah lu sini men gitu, ngapain lu ke situ? Sini lu gitu. Akhirnya dipanggil lah orang tuanya. Oh udah kesambet nih. Kesambet aja. Karena dia pikiran rumah itu kan kadang-kadang kan rumah itu tempat yang paling enak, paling nyaman gitu loh. Coba lu kalau dikasih tempat yang paling nyaman tapi bukan tempat lu. Iya sih. Ya bisa aja kan dipanggil sini lu pulang gitu. Terus? Pikiran lu lagi kosong pengen pulang gitu. Iya sih benar juga. Terus selanjutannya tuh temennya si Alfi gimana? Ya akhirnya dipanggil lah dukun setempat, akhirnya sembuh juga sendiri. Sembuhnya dalam saat itu juga maksudnya diobatin akhirnya sembuh. Iya sembuh juga, akhirnya besok paginya dia nggak boleh main lagi. Tapi ya biasa anak kecil lah. Iya sih benar, teman anak kecil kan suka ya masa-masa anak kecil kayak gitulah. Makanya itu gue bilang konsep kenapa orang banyak yang kalau cerita dari di atas nggak boleh cerita yang buruk gitu. Karena takut tamali juga. Habis itu kebanyakan takut parno gitu, mendadak gue pengen balik nih, gue pengen balik, tiba-tiba konsep rumah itu sendiri bisa berubah. Beda, ya. Diajak pulang tapi bukan tempat tuh gimana? Tubuh lu ada di sini tapi nyawa lu udah nggak ada. Waduh, itu sih serem banget. Nah, itu dia tuh. Terus. Sebenarnya ada lagi beberapa cerita gue tentang kenapa bagaimana di gunung itu nggak boleh bicara sesuatu yang buruk, terus sembarangan gitu istilahnya. Terus ketika diminta seseorang gitu turutin aja. Oh ini nih coba dibagiin aja biar kesini ada satu cerita ini dari bokap gue sebenarnya. Kenapa? Jadi gini, waktu itu dia pengen naik, gue lupa gunungnya gitu. Dia cerita dia nih. Murni ya, real. Iya, pengen naik gitu, berat 7 orangan lah.
ketuanya sama bokap gua kan ada akrab, ya udah naik kan, bawa temennya 5 orang naik. Nah sampai di tengah, gue lupa gunungnya, dia ketemu bapak-bapak pakai lentera. Oh yang ini. Lentera kuno lah, lampu kayak gitu orang ya. itu. Terus? Nah bapak-bapak itu ngomong kan, pakai bahasa Jawa gitu, pakai bahasa Jawa apa bahasa Sunda gitu. Itu di gunung mana tuh? Gue lupa. Kayak Gunung Gede juga sih, soalnya paling sering itu Gede Pangrango, Slamet sama Cikuray. Oh. Itu yang paling sering. Itu pasti hati-hati ya di sana ya. Cikuray itu, yang ini kata gue sih gede juga, soalnya waktu wanti-wanti gue naik Gede dia cerita itu. Terus? Jadi pas naik dia ketemu orang tua pakai lentera, dia bilang jangan nengok ke belakang ya gitu. Jangan nengok ke belakang. Oh sama gerombolan dari bokap lu. Naiklah mereka, udah ketemu itu, mereka tuh kan bisa udah tadi itu siapa, kata anak-anak yang lain, tadi itu siapa gitu, mungkin penduduk setempat, kata positive thinking kan. Ya udahlah, jalan teman-temannya ada 2 orang tuh kayak gitu, iseng lah nengok ke belakang. Oh dia nengok ke belakang. Waduh, terus nyampe di atas kalau nggak salah pos 5 pos 4 gitu ya. Setelah pos 5 pos 4 dia dicari lah gitu. Tuh tiba-tiba 2 orang ini yang paling belakang hilang katanya. Oh hilang? Bukan hilang sih, kata mereka positif thinking, oh mungkin lagi masih istirahat di belakang gitu. Terus? Ya udahlah, mereka duluan kan ke arah pos-pos camp gitu. Camp lah mereka. Tapi nggak sampai jam 2, jam 3 nggak balik-balik tuh anak. Waduh, terus akhirnya? Ya akhirnya ditunggulah sampai pagi. Paginya baru ketemu mereka berdua. Yang satu katanya tidur di atas pohon. Wah, dia bisa di atas pohon lah. Nah itu dia. Terus? Yang satu di atas pohon, yang satunya lagi kayak dikubur gitu. Dikubur Sampai kepala. Anjir, dikuburnya maksudnya gimana tuh posisinya? Gak tahu, kayak lu tahu orang tantang terus dikubur gitu. Oh kayak di pantai gitu. Kayak di pantai gitu. Dikubur Jadi sampai segini. disisain kepala. Oh. Pas ditanya katanya mereka berdua, ngapain aja kalian? Lah, bukannya kalian ada katanya. Gua diajak orang katanya, diajak makan, diajak minum katanya. Oh, jadi pas kejadian semalam berarti diajak makan? Iya, makanya seneng banget kata mereka. Terus? Tidur tempat enak katanya. Iya, di gunung mana ada tempat enak ya? Makanya katanya, makanya posisi gue tuh anget tau nggak katanya. Terus? Makanya, nah pas ya namanya tempat hutan gitu, hutan gunung, ya orang-orang ya pasti tahu lah apa itu, tempat pesta setan katanya. Nah gunung termasuk gunung ini kalau dalam mitologi kita tuh, dalam cerita-cerita legenda, gunung itu tempat orang nyembah sama betapa sebenarnya. Makanya seremnya minta ampun. Jadi gitu ya. Apalagi Gunung Gede sih katanya. Oh Gunung Gede itu emang tempat orang betapa katanya. Banyak ya. Banyak. Terus ada lagi nggak yang mau dibagi di sini? Sebenarnya yang paling seru tuh baru kejadian kemarin sih. Waduh, ini baru banget, masih hangat ceritanya. Baru. Dan ini gue kenal waktu di Asian Games juga, temen-temen gue, termasuk lu kan. Jadi gue awalnya kenal sama dia itu pas jadi volunteer Asian Games ya gitu. Terus jadi kita bikin rencana tuh waktu itu mau ke Gunung Dieng. Ke Dieng naik Gunung Perahu. Terus bikinlah kita tuh bareng-bareng sebulan sebelumnya. Jadi kita beli tiket dulu. Pokoknya hal-hal yang sepele lah buat pengen berangkat. Nah, naiklah ke Gunung Dieng kita, namanya Gunung Perahu.
Terus? Dalam pikiran gue kan kita perjalanan ada pokoknya gue berangkat tuh tanggal 18, pulang tanggal 22 kalau nggak salah. Nah, tanggal ada berapa hari tuh? 18, 19, 20, 21, 22, 5 hari ya? 5 hari. Bukan kalau nggak salah hari Kamis gue berangkat, Jumat persiapan, Sabtu naik Jumat sore tuh naik gunung, Sabtu sore turun, nah besoknya baru pulang. Jadi gue pikir kita perjalanan cuma ada naik gunung itu cuma ada 2 harian, habis itu balik lah gitu loh. Nah naiklah kita dari Patak Banteng perahu naik. Nah posisi kita memang mau jalan ke jalan bukan jalan sekali satu rute tapi 2 rute langsung ngelengkapin gunung gitu. Terus dari titik sini ke sini lah gitu. Jadi nyebrang gitu lah ya? Nyebrang lah gitu. Nah ini di sampai sini kita ketemu namanya daerah Patak 9 gitu, daerah Patak 9. Kayak danau hijau, danau belerang gitu. Terus? Nah sebelum turun itu gue cerita tentang yang gunung gede itu. Terus? Gue pikir hari Sabtunya itu gue balik gitu loh. Ya udah gitu, gue ceritain lah di situ. Ternyata nginep lagi kita. Ternyata nginep lagi. Ngecamp di daerah Patak 9 daerah. Jadi di situ tuh jam 4 sore kita udah ngecamp tuh di daerah Patak 9. Makan tuh persiapan makan malam. Ternyata makanan habis. Terus sampai maghrib udahlah kita masak. Nah pengen turun dari Patak 9 itu kira-kira naik dikit lah buat lihat danau belerangnya. Kira-kira 20 menit. Nah jam setengah 8 kita turun, tapi kondisinya itu agak gelap gitu, kayak nggak ada cahaya sama sekali. Gelap jadi kondisi jalannya gelap banget. Nah posisi dari gelap ke terang itu kira-kira 1 kilo. Juga lumayan. Jalan lumayan kan. Nah jalanlah kita ke tempat terang buat makan gitu, buat bikin persiapan buat besok pagi sarapan lah gitu. Nah sepanjang jalan itu motor, mobil itu pas ke arah gelap itu kencengnya minta ampun, wang gitu. Kayak dikejar orang gitu, wang gitu. Mobil kenceng wang gitu. Terus pikiran kita kan biasa aja lah gitu. Nah temen gue langsung ketawa, gue tahu nih kata dia. Waduh, kenapa? Gue pikir kan kenapa nih gitu. Ya udah, gue positive thinking kan, ya udah jalan kita makan, kira-kira jam 9 kita bawa air ke atas. Balik lagi. Nah pengen balik kita anak-anak pada mikir kita bikin api unggun tuh enak nih gitu, agak udah kondisi lagi dingin kan, mendingan enak nih gelap bikin api unggun, carilah ranting-ranting kan. Ranting sepanjang jalan kita mengutin tuh tak. Oh ya sebenarnya Patak 9 itu agak sepi sebelum itu, nggak ada orang sama sekali. Jadi cuma tim lu aja atau gimana? Iya, karena teman-teman gue doang. Ya udah ngumpulin ngumpulin kayu tuh buat bikin api unggun. Nyampe di sekitar sebelum naik camp itu ada kayak kayu bakar yang udah dipungutin, udah diikat. Mikir kan, ini punya siapa nih gitu kan. Kata teman gue yang satunya lagi yang si Ala gitu. Gue mikir lah, perasaan ada orang nggak di atas? Padahal di situ tim lu doang ya? Nggak ada katanya. Terus dia bilang, masa sih punya orang aja tuh, positive thinking lagi kan. Ya udah
kita tinggalin kan, ya udah naik, set, lagi bakar-bakar, temen gue yang satu lagi si B itu nemu rambut. Pas gue cerita rambut, dia nemu rambut. Gue bilang apaan nih? Rambut udah dicukur, tapi rambutnya juga udah kayak udah dikuncir. Anjir. Dikuncir terus kayak rambut. Terus rambutnya jadi dikuncir gitu. Udah dikuncir tapi udah putus gitu loh. Oh. Ya kan ini rambut siapa nih gitu. Terus karena gue gue langsung bakar kan, langsung kan. Gue langsung diem kan. Udah masa bodoh kamu bilang kan ya. Udah malam itu gue siapin tuh menjemin mata karena gue belum siap soalnya buat gue udah cerita yang enggak. Apalagi lu bakar rambut itu iya, lagi. Kan? Udah cerita enggak. Pokoknya gue udah cerita enggak waktu pas turun terus nginep lagi gue bilang ya udah gue maksain buat tidur kan. Tidur. Temen gue si B ini yang nemu rambut ini nggak bisa tidur sampai jam 4. Waduh. Terus jam 4. Tapi jam 3-an ada orang sih katanya sih. Ada yang naik. Ngapain tuh? Ada yang naik kayak jagain kita gitu. Tapi itu orang bener? Orang bener. Sampai pagi. Nah, gue mikirnya itu ya udahlah biasalah ketemu kayak gitu. Tuh mikir positif aja kayak paling ranting tuh rambut biasa gitu. Tapi masalah itu rambutnya dikuncir. Udah dikuncir men kayak udah jadi banget gitu loh. Gue bingungnya itu loh. Udah jadi. Wah, gue bilang langsung gue bakar aja kan. Nah, paginya dia cerita, tadi malam ada yang nyanyi loh. Waduh, ada yang nyanyi. Gue diem lagi. Aduh, ketemu lagi gue bilang. Aduh. Ketemu lagi gue begini nih. Nyanyi apaan tuh kira-kira? Nggak tahu dia. Si B ini cerita katanya ada lagu-lagu nggak jelas gitu. Gue bawa speaker gitu. Ada speaker gitu jam 1-an katanya. Nyala speakernya terus bunyi nyanyian gitu, nyanyian perempuan. Asli nyala sendiri speakernya? Bukan nyala sendiri, emang gue nyalain terus supaya nggak sepi kan. Terus? Gue setel lagu-lagu gue yang barat. Ternyata yang lagu-lagu Indonesia yang masuk katanya. Terus? Makanya bingung dia. Ya udah. Ada yang ikut nyanyi atau gimana? Ada yang ikut nyanyi katanya. Waduh, asli serem banget. Gue langsung diem gitu. Terus. Ya udah, abis itu gue maksain tidur kan. Bangun. Ya udah gue cerita. Bukan deh. Ya udah kita lupain lah. Mencoba untuk lupakan semuanya. Lupain semua. Pokoknya makan, kita pulang tuh hari itu kan. Pas sebelum naik kereta kita nanya. Gua nanya nih ke si B. Lu tadi kenapa kayak gue tahu nih kayak tadi malam lu bilang, gue tahu nih kenapa nih gitu. Kenapa tuh? Nah, rupanya dia nyadar katanya. Lu tahu nggak sepanjang jalan kita kenapa gelap banget sampai 1 kilometer itu jalan? Kenapa tuh? Rupanya daerah Patak 9 itu kok pernah